Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Dunia Dian. Kali ini kita akan ngomongin lagi soal ikan. Nah, ketika kita ngomongin soal ikan, soal akuarium, memelihara ikan, dan hobi terkait ini, itu masalah yang paling penting itu adalah masalah kualitas air ya, atau masalah airnya itu sendiri. Karena ada yang bilang bahwa ketika kita melihara ikan, itu sebenarnya kita adalah memelihara kualitas air. Nah, selama ini yang dihadapi penghobis ikan itu adalah masalahnya adalah bagaimana menjaga kualitas air agar tetap sehat dan jernih. Nah, sehat dan jernih ini adalah dua hal yang saling terkait, tetapi kadang-kadang tidak seiring sejalan. Contohnya adalah gini, kadang-kadang airnya itu tidak jernih tapi itu sehat, tapi kadang airnya itu jernih tapi tidak sehat bisa jadi. Nah, khusus kali ini saya akan ngomongin soal kualitas air di akuarium yang ada di dalam rumahnya atau pajangan. Nah, ini kan kita dihadapkan pada air yang harus selalu jernih gitu. Nah, kadang-kadang ini yang dihadapi teman-teman adalah kenapa airnya nggak pernah jernih gitu, berkabut terus, butek terus, lalu kadang-kadang malah hijau. Nah, ini apa yang salah ya? Nah, di sini saya akan coba berbagi ya. Ini dari pengalaman saya, juga dari beberapa ilmu dari senior yang sudah melihara ikan lebih lama, dari hasil baca-baca, juga hasil dari video-video orang yang lain, akhirnya saya terapkan, dan ketika sudah berhasil ini baru saya mau berbagi. Nah, untuk masalah bagaimana cara air agar jernih, agar tidak hijau, agar tetap sehat. Nah, kali ini kita akan kupas satu persatu tipsnya ya. Ini dia. Yang pertama adalah filter atau sistem filtrasi ya. Ini paling penting karena ini yang akan menjaga kebersihan dan kebeningan air itu sendiri. Di sini yang saya pakai itu filter talang ya. Dari filter talang atau top filter ini dibuat dari talang yang biasa dipakai untuk talang air gitu, lalu dimodifikasi jadi chamber filter. Nah, penyedot airnya memakai power head dengan kekuatan 1300. Sebenarnya katanya sih kalau akuarium 90 x 45 ini harusnya 1500 sampai 2000. Tapi karena ikan diskus dan manfish saya ini perlu yang tidak terlalu tidak terlalu kencang arusnya, itu saya pakai Aquila yang 1300, dan itu lubang untuk menyemprotkan kayak arusnya itu, arus ke sampingnya saya tutup gitu. Dari power head dialirkan ke atas, saya pakai pipa yang bening biar bagus dilihat. Lalu di sini ke filter talang. Ini sistemnya yang begini nih, bukan yang model chamber itu. Jadi yang dia dari atas, di atasnya filter mekanis biologis, di bawahnya. Lalu terus biasanya ini nyala 24 jam. Nah, di sini saya pasang yang bisa di on off kan. Saya hanya off kan kalau ngasih makan ikan aja. Sisanya nyala 24 jam terus. Nah, di dalam filter ini itu medianya apa aja, yaitu pertama filter mekanis, yaitu kapas Dacron ya, kapas putih itu. Lalu di situ ada busa. Lalu di bawahnya itu ada filter biologis. Coba kita bongkar dulu ya. Nah, filter biologis di sini saya pakai Crystal Bio ya, sama Biobol, tapi cuma sedikit Biobolnya. Mayoritas sih Crystal Bio yang udah terbukti ini ya, terbukti efektif untuk menjernihkan dan membersihkan air. Jadi rumah bakteri yang ini deh lumayan bagus, karena itu banyak yang pakai tuh Crystal Bio ini. Ada Biobolnya dikit di sini aja. Nah, ini bentuknya Crystal Bio ya, dia enteng kayak batu apung gitu, terus ada sela-selanya yang jadi rumah bakteri tuh. Itu banyak sela-selanya. Kalau ini Biobol ini murah banget, ini jauh lebih murah. Kalau Crystal Bio itu memang mahal ya. Lebih banyak sekali pemain koi, pemain ikan predator, sampai ikan-ikan yang lain tuh pakai Crystal Bio, dan efektif banget tuh, jernih dan bagus lah airnya gitu ya. Ada harga ada rupa sih ya. Ini harganya segini nih, nanti bisa beda-beda, ada yang jual eceran. Nah, kalau filter talangnya sendiri itu harganya segini ya, itu bikinnya bisa custom ya, atau udah ada jadi, biasanya untuk ukuran-ukuran tank yang mainstream. Kalau saya ini pesan ya, jadi biar pas banget gitu. Filter talang ini lebih rekomen dibanding dengan filter dari pabrik yang jadi, itu yang biasanya cuman kecil nggak panjang gitu. Jadi sebaiknya Anda pakai power head aja, lalu box filternya jangan dipakai, beli filter talang aja, atau beli power head dan ada yang terpisah tuh, gitu aja deh. Karena ini filter talang udah terbukti lah lebih efektif dibanding filter pabrikan yang kecil.
Nah, selanjutnya kita ngomongin soal bakteri starter. Bakteri starter ini penting untuk mempercepat mature-nya filter biologis ya. Jadi ini adalah bakteri yang untuk ditanamkan gitulah. Ini saya pakai EM4. Ini biasa buat tambak gitu. Tapi jeleknya ini dia warnanya hijau deh, suka bikin air jadi warna hijau. Sehat sih, cuman warna hijau di akuarium tuh kurang sedap dipandang ya. Jadi kemudian ini sempat saya pakai, lalu kemudian karena warnanya hijau saya ganti dengan yang bakteri starter yang Aqua Sehat ini. Ini banyak juga dijual di toko-toko ikan tuh, banyak, murah banget harganya. Ini waktu pertama kali dimasukin ya, jadi airnya keruh gitu. Ini sih langsung saya masukin aja. Sebenarnya bisa aja juga dengan cara diaduk di air lalu dimasukin atau lewat di filternya ya. Ini sebagian saya masukin sini, sebagian saya masukin ke filter biologisnya di atas ya, karena tepung bentuknya, jadi awalnya dia butak gitu sendiri. Ini aman juga sama ikan, ada yang dimakan juga. Biasanya ikan cuma makan dikit gitu. Nah, nanti nggak beberapa lama dia akan kembali jernih lagi ya, setelah beberapa jam lah, setelah beberapa jam filter running, tergantung kekuatan filternya, dia akan jernih lagi. Nih gitu kan, sudah jernih lagi. Jadi sebenarnya gini, bakteri starter itu penting untuk mempercepat aja. Tapi sebenarnya tanpa bakteri starter itu filter biologis itu akan lama-lama akan menjadi koloni dari bakteri-bakteri baik itu setelah dari 2 minggu sampai sebulan itu. Biasanya segitulah gitu, atau bisa lebih lama lagi. Nah, bakteri starter itu adalah gunanya mempercepat biar bakteri cepat ada di situlah gitu. Kan kita kadang nunggu 2 minggu, berarti sebulan kan agak lama. Makanya itulah gunanya bakteri starter, nggak ada salahnya juga. Dan memang setelah saya pasang itu ada perubahan sih ya, air jadi jernih. Nah, selain kualitas filter atau sistem filtrasi yang bikin air terlihat kotor, biasanya terlihat hijau, itu adalah nyala lampu yang terlalu lama. Nah, ini juga saya sempat nyari-nyari tuh waktu itu, kok kayaknya airnya bening tapi kok hijau gitu, terus gampang tumbuh lumut tuh di kaca-kaca akuarium. Itu ternyata dari sharing beberapa senior, baca-baca, lihat-lihat di berbagai macam sumber, ternyata penyebabnya adalah lampu yang terlalu nyala terang. Nah, ini kalau di indoor ya, itu lampunya. Kalau di outdoor biasanya karena kena matahari langsung. Jadi memang bikin hijau, jadi nggak enak dilihat. Terus kacanya juga sering lumutan, kita harus sering bersihin. Nah, jadi ini memang dilema sih ya. Kalau ini kan di dalam ruangan nih, jadi ceritanya. Itu kalau terlalu terlalu gelap juga nggak enak dilihat. Terus tumbuhannya juga mati, karena saya kan ini tumbuhan hidup nih, tumbuhan di dalamnya itu butuh cahaya lebih lama. Tapi kalau lampunya nyala, itu kualitas airnya kalah tuh, jadi hijau. Apalagi kalau tadi tuh pakai bakteri starter yang kalau kena cahaya matahari cepat hijau itu. Nah, ternyata solusinya adalah lampu itu jangan sampai menyala lebih dari 8 jam per hari. Jadi nyalain kalau waktu mau ngasih makan atau lagi ditonton, atau untuk malam aja gitu. Ya kalau siang tuh nyalain tanpa lampu yang kayak gini nih, ya kan tetap enak dilihat. Nah, mungkin bisa ditempatin di akuarium deket-deket ruangan yang cahaya mataharinya bagus tapi nggak kena langsung gitu. Itu kan jadi enak. Nah, kalau nanti agak gelap baru nyalain gitu. Pokoknya intinya sih gitu, jangan sampai dia nyala 8 jam, tapi juga nyalain yang agak lama juga kalau mau tanamannya hidup. Jangan sampai tanamannya mati kurang cahaya. Ini waktu saya sempat nyalain agak kurang lama juga dia mati gitu. Jadi ya ininya rata-ratanya 8 jam lah, atau kurang dari itu juga bagus, tapi jangan kurang banget gitu. Nah, itu pengaruh banget tuh kualitas air, terutama untuk hijau. Cara lain untuk mengatasi air hijau itu bisa dengan lampu UV. Jadi kita pasang lampu UV di box filternya, nanti dia mensterilisasi air itu, jadi lumut-lumutnya mati, jadi airnya jadi jernih gitu. Cuman saya nggak pasang itu, alasannya yaitu kita harus beli box filternya yang dengan tutup atau didesain khusus untuk lampu UV itu. Kedua, juga nambah listrik. Ketiga, itu bahaya ke mata kita, jadi harus tertutup gitu, bahaya juga ke mata ikan. Tapi itu bisa diatasi dengan box filter khusus tadi itu, jadi harus pesan khusus. Selain itu, ada yang bilang juga itu bisa membunuh bakteri baik juga gitu yang ada di air lewat itu. Makanya dia juga harus disekat tuh, jangan sampai kena ke media filter biologisnya. Makanya ribet, saya lebih pakai dengan cara mengurangi durasi
lampu aja itu, dan terbukti efektif sih. Itu mungkin cocoknya di yang lain yang kayak di outdoor gitu, yang atau di kolam outdoor gitu, yang inilah yang mau nggak mau harus hijau, jadi perlu lampu UV itu tadi. Jadi kalau mau pakai cara lampu UV silahkan, itu didesain sejak kita membeli box filternya. Nah, hal lain yang juga mempengaruhi kualitas air adalah populasi ikan gitu. Jadi sebuah tank dengan ikan yang banyak itu bisa membuat airnya jadi butek atau keruh ya. Terutama jika kapasitas ikannya melebihi dari jumlah ideal yang harusnya ada di sebuah tank. Jadi Anda bisa melihat nih, di tank Anda itu ikannya kebanyakan apa enggak. Itu banyak sih teorinya, idealnya, tapi bisa dilihat deh. Kalau di dalam tank itu segini itu kelihatan sempit apa enggak. Ini kayak di saya itu saya mengurangi 4 ikan ya. Jadi biar agak legaan dan tidak terlalu pengaruh, apalagi kalau ikannya suka pup banyak gitu kan, pup makannya banyak, itu akan pengaruh sekali. Mau filter yang bagus apapun, kalau ikannya lebih banyak, melebihi kapasitas juga akan cepat butek gitu. Dan itu juga kadang-kadang nggak disadari penghobis. Jadi dia nambah terus sampai tanknya penuh. Itu akan berpengaruh sih di kualitas airnya, jadi butek. Jadi ikannya jangan kebanyakan ya. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah frekuensi ganti air. Jadi ganti air tuh wajib ya hukumnya. Dan seberapa sering atau seberapa kurang seringnya tergantung dengan kualitas air dan kualitas filtrasi dan hal-hal lain yang setelah kita bahas. Jadi misalnya filtrasinya biologisnya belum jadi gitu, biasanya tuh ganti airnya akan lebih cepat. Misalnya 3 hari udah butek, 4 hari udah butek, atau seminggu udah butek. Padahal kalau sistem filtrasinya udah jalan baik dengan kondisi ideal tuh mungkin bisa 2 minggu, bisa sebulan, dan bahkan ada dengan jenis ikan yang tidak terlalu mengotori air tuh bisa setahun, ada itu yang seperti itu. Sistem filternya itu bagus gitu. Nah, demikian pula jika di akuariumnya itu ikannya kebanyakan, nah itu ganti airnya bisa lebih cepat tuh. Jadi bisa aja akuarium itu ikannya banyak, tapi kalau ganti airnya sering ya akan bagus juga airnya. Seperti toko-toko ikan itu kan sering tuh ikannya bejubel banget tuh, tapi kan bening terus. Ternyata saya pernah tanya, tidak hanya soal filternya, tapi dia tiap hari itu mengadakan pergantian air. Nah, pergantian air itu macam-macam. Ada yang diganti separuh-separuh, 70%, 30%, segala macam. Ada yang ikan yang tahan diganti semuanya, ada yang nggak tahan mati. Ada juga kayak ikan cana, itu ganti airnya harus jangan sering-sering. Kalau dia sering-sering malah dia stres gitu. Jadi ini balik lagi ke kondisi-kondisi yang ada gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata. Jadi Anda harus memahami dulu karakter ikannya terkait ganti air, kemudian juga dari kualitas air tadi, kualitas filtrasinya tadi. Biasanya lebih matang filter, lebih cenderung lama Anda harus mengganti air. Jadi itu ya, itu water change atau pergantian air itu juga penting. Ini yang terakhir. Oke teman-teman, itu tadi tips bagaimana membuat air akuarium itu menjadi bening, tidak hijau lagi, sehat. Ini sekali lagi adalah tips dari berdasarkan pengalaman saya yang pemula ini ya. Tentunya juga ada saran dari para pakar atau senior dalam ikan hiasan. Juga saya baca-baca dari berbagai referensi, dan sudah saya buktikan sekarang air akuarium saya menjadi lebih bening. Nah, silahkan jika ingin meniru ini atau mungkin akan membantah atau memberikan tambahan, silahkan di kolom komentar. Saya sangat terbuka sekali untuk pemandangan, jadi nanti biar berguna bagi yang lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like ya. Silahkan disebarkan juga atau di share. Siapa tahu ada teman Anda atau siapapun yang ingin tahu tips yang sama. Lalu jika ingin berlangganan video-video saya, nggak mau ketinggalan, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe selama ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.